Oke, shalom teman-teman. Puji Tuhan kita boleh bergabung di acara Pomkris Talk Show. Nah, pada saat ini teman-teman, kita di dalam acara Pomkris Talk Show ini kita akan bertanya tentang narasumber kita seputar tentang Pomkris dan juga tentang iman Kristen itu sendiri. Namun sebelum teman-teman kita lanjut ke acara kita teman-teman harus tahu dulu sebenarnya apa itu Pomkris Talk Show. Jadi Pomkris Talk Show ini merupakan acara perdana kita, Pak, di program kerja periode 2021-2022, di mana di dalamnya kita akan bercerita tentang seputar iman Kristen ataupun seputar tentang Pomkris itu sendiri. Dan di sana kita akan menghadirkan berbagai bintang tamu yang akan kita tanya seputar masalah-masalah seperti itu, teman-teman. Dan pada saat ini kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Pak Jonathan Salam SIMH. Selamat shalom Pak. Shalom. Oke, jadi teman-teman, pada saat ini kita mau tanya-tanya sama Pak Jonathan tentang tema kita pada saat ini yang mungkin teman-teman sudah tahu lewat judul video ini, yaitu Pomkris itu siapa, Pak. Jadi mungkin teman-teman ini atau penonton ini agak heran dengan tema kita pada saat ini. Kita akan berbicara tentang Pomkris itu siapa, yang sebetulnya pertanyaan yang sewajarnya biasanya apa sih itu Pomkris atau Pomkris itu apa. Tapi melalui tema ini kita akan teman-teman justru akan heran terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu Pomkris itu siapa, Pak. Jadi ini agak berbeda dengan pemikiran dari teman-teman sebetulnya, dan kita akan menjawab itu, Pak. Namun sebelumnya kita akan bercerita dulu tentang Pomkris itu sendiri, Pak. Baru kita akan mengetahui tentang temanya kita pada saat akhirnya nanti. Oke, Pak. Jadi mungkin pertanyaan pertama, Pak, yang kami mau tanyakan ke Bapak. Jadi sebagai Dewan Pembina Pomkris yang sudah bertahun-tahun, Bapak tentunya juga ada di Pomkris. Kira-kira apa sih Pomkris itu yang Bapak tahu di isi pikiran Bapak? Ya, kalau berbicara tentang Pomkris pasti tidak lepas dari yang namanya Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Ya. Karena ini tempat lahirnya lembaga atau organisasi ini. Saya sendiri ada di Pomkris itu di tahun 2006. Iya. Jadi itu saya masuk pertama kali Fakultas Hukum, kemudian komitmen untuk bergabung ikut di organisasi ini itu 2006. Kemudian tahun selanjutnya saya masuk dalam kepengurusan, jadi wakil ketua kalau saya tidak salah. Ketua saya waktu itu Kasogi Hanumongan, akrab disapa Kak Ogi. Iya. Kemudian kalau kita flashback lagi ke belakang tentang siapa itu Pomkris, tentunya Pomkris ini adalah mahasiswa Kristen yang berada di Fakultas Hukum. Ya, desakan, desire, keinginan untuk berlembaga, untuk punya komunitas sesama mahasiswa Kristen di Fakultas Hukum, inilah yang menjadi alasan lahirnya Pomkris. Ya. Jadi ada berbagai latar belakang gereja maupun juga denominasi baik Katolik, Advent ada di dalamnya. Kemudian mereka sepakat membentuk sebuah lembaga oikumene, bersifat oikumene, yaitu Pomkris. Jadi kalau kita bertanya siapa itu Pomkris, ya kurang lebih mungkin seperti itu, Ren. Iya, Pak. Iya, betul sekali apa yang Pak Jo bilang. Jadi selama saya 3 tahun di Pomkris telah mengikuti berbagai macam program juga di dalamnya. Jadi kita itu di sana di dalamnya tidak hanya berpatok pada satu denominasi, tetapi juga ternyata, Pak, di dalamnya itu sudah termasuk Katolik, bahkan juga Advent di dalamnya. Jadi betul sekali apa yang Pak Jo bilang, bahwa di dalamnya kita telah banyak sekali terhimpun dalam satu lembaga ini. Untuk itu maka lembaga ini dinamakan Oikumene, Pak. Jadi maka lahirlah nama itu untuk lembaga kita saat ini. Dan merujuk pada hal itu, Pak, apa sih kira-kira menurut Bapak perbedaan dari PMK atau secara khusus Pomkris itu, Pak, dengan gereja? Karena yang kita ketahui di dalamnya itu gereja itu kan merupakan perkumpulan orang-orang percaya. Terus Pomkris juga itu sendiri atau PMK itu di dalamnya banyak orang-orang Kristen di dalamnya. Nah, perbedaan spesifik apa yang menurut Bapak lihat ataukah kedua hal ini sama menurut Bapak? Kalau kita lihat dari mungkin dalam bentuk organisasinya atau mungkin dalam bentuk perkumpulannya, ya isinya sama-sama orang percaya yang terhimpun dalam sebuah wadah. Sekarang juga kalau kita lihat gereja, ada banyak gereja yang sifatnya community, makanya namanya community church. Tapi mungkin tugas, fungsi dan perannya dan tujuannya yang berbeda.
Nah, jadi kalau gereja mungkin secara spesifik dalam tugas-tugas gerejawi, penggembalaan, pelayanan misi, hal-hal seperti itu. Tapi kalau di Pomkris mungkin sifatnya lebih khusus pelayanan terhadap generasi atau mahasiswa, orang-orang muda. Jadi kalau kita lihat secara bentuk atau organisasinya ya mungkin isinya sama, cuman mungkin tugas, fungsi, peranannya yang berbeda. Kalau saya melihat begini, justru ada satu benang merah antara persekutuan-persekutuan mahasiswa dengan gereja. Jadi teman-teman semua yang ada di Fakultas Hukum rata-rata punya gereja lokal masing-masing. Di situ kan ada pendidikan-pendidikan atau mungkin Anda di-equip di situ, dipersiapkan di situ, diperlengkapi di situ. Sarana Anda untuk mengaplikasikan apa yang Anda dapat di gereja, salah satunya adalah Pomkris. Mungkin seperti itu. Benar sekali Pak. Jadi yang saya tangkap Pak, ternyata Pomkris dan juga gereja itu telah memiliki persamaan, tapi juga ada memiliki perbedaan Pak. Dan perbedaan itu mungkin terletak dari hal-hal teknis seperti tugas ataupun fungsi yang dimana gereja itu lebih menitik beratkan pada penggembalaan dan lain sebagainya. Dan kira-kira kalau menurut Bapak melihat hal ini, kira-kira apa sih yang menjadi esensi dari PMK itu sendiri secara khusus Pomkris Pak? Jadi esensi adanya Pomkris itu seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau kita kembali ke tadi adalah ada hubungan satu garis lurus atau hubungan benang merah apa istilahnya antara Pomkris dan PMK. Harusnya esensi Pomkris ini adalah dia menjadi garam dan terang di lingkungan di mana dia ada, yaitu kita bicara secara khusus Fakultas Hukum. Betul. Secara mungkin umumnya di Universitas Tadulako, secara lebih luas lagi ya mungkin Kota Palu. Nah, jadi kalau kita bicara esensinya Pomkris ini adalah sebagai sarana pelayanan, sebagai sarana penyalur berkat untuk teman-teman di kampus. Terutama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang beragama Kristen. Nah, ada kala saya cerita sedikit, Ren. Saya ada di posisi ini melayani, bisa jadi hamba Tuhan. Saya lahir baru justru bukan di gereja, tapi justru lahir dari organisasi-organisasi pelayanan pelajar waktu itu, bukan mahasiswa. Jadi saya dimenangkan di bangku pelajar oleh pelayanan-pelayanan. Saya tidak tahu ya kalau kita kampus apa PMK ya, kalau pelajar PPK mungkin ya. Nah, PPK. Jadi saya dijangkau lahir barunya di situ. Nah, tidak menutup kemungkinan di wadah Pomkris ini Anda bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya dan mengenal Kristus. Kemudian selanjutnya apa? Orang-orang yang sudah mengenal Kristus yang dijangkau, diperlengkapi, dipersiapkan untuk betul-betul jadi garam, jadi dampak di lingkungan Fakultas Hukum secara umum, mungkin Kota Palu. Mungkin seperti itu, Ren. Iya Pak, betul sekali. Jadi jujur Pak, banyak orang itu yang ketika dia percaya Kristus itu Pak, bukan hanya di gereja, ternyata banyak kesaksian dari teman-teman sekitar. Bahkan saya pribadi juga Pak, itu bukan dari gereja tetapi dari sebuah komunitas yang pada saat itu komunitasnya juga ada di bangku SMA Pak. Jadi menurut saya setuju dengan apa yang Bapak bilang bahwa esensi hadirnya Pomkris itu betul-betul sangat penting bagi pertumbuhan atau bagaimana cara seseorang itu ditangkap untuk mengenal Kristus. Nah, ada satu visi dan misi Pomkris Pak yang mungkin saya akan baca. Jadi visi dari Pomkris itu Pak, mewujudkan mahasiswa dan alumni Kristen yang mampu menyadari tugas dan panggilan pelayanan di tengah-tengah keluarga, fakultas, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan misi Pomkris Pak, penginjilan, pelipat gandaan, pemuridan dan juga pengutusan. Nah, untuk melihat hal ini Pak, kira-kira tujuan utama dari sebuah PMK itu apa menurut Bapak? Tujuan dari sebuah PMK? Saya kembali lagi mungkin pertanyaannya bagaimana PMK itu lahir tadi kan. Kalau kita lihat PMK lahir itu karena ini sama-sama mahasiswa Kristen yang belajar di Fakultas Hukum. Kenapa mereka belajar di Fakultas Hukum? Inilah untuk memperlengkapi mereka keluar dari Fakultas Hukum jadi alumni
jadi seorang praktisi hukum, jadi seorang akademisi bisa. Artinya di mana saja Anda akan bekerja dengan modal ilmu hukum. Tapi tidak hanya itu, ada salah satu yang memperlengkapi itu adalah namanya pomkris. Kalau kita orang Kristen, firman Tuhan kan bilang awal mula hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya selalu ajarkan di kelas bahwa ilmu itu sebenarnya nomor 2. Yang pertama itu takut Tuhan. Jadi pomkris ini hadir memperlengkapi lulusan-lulusan fakultas hukum. Bukan hanya mereka kaya secara intelektual, tapi juga mereka juga kaya secara iman dan juga moral. Karena di pomkris inilah kita dibentuk. Gereja kan sudah kasih dasar-dasar, tapi dalam dunia marketplace kita praktekkan itu di usia teman-teman mahasiswa adalah tempatnya di kampus. Jadi kalau kita bicara visi misi tadi, ini tujuan organisasi ini bukan hanya melahirkan lulusan fakultas hukum yang handal, baik, tapi juga dia punya integritas, kerohanian, iman, bahkan moralitas yang baik pula. Jadi sangat berperan penting pomkris itu di dalam kehidupan kampus, terutama fakultas hukum tentunya. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah menjawab tadi pertanyaan dari tujuan dari PMK itu sendiri. Dan pada saat ini Pak, saya mau kasih tahu ke Bapak tentang pertanyaan yang muncul dari teman-teman sekitar di Fakultas Hukum Pak. Jadi kami sebagai pengurus, bahkan sebagai pengurus baru tentunya di tahun ini, kami pernah mendapat suara-suara dari teman-teman kita yang tidak bergabung secara khusus dalam pomkris, yang mengatakan bahwa saya enggak apa-apa, enggak usah bergabung di PMK ataupun mungkin secara khusus di pomkris, karena saya sudah punya gereja lokal dan itu akan membantu iman saya untuk bertumbuh. Nah, kami juga ketika mendengar hal itu kami tidak mempermasalahkan, tapi di sini kami mau tanya pendapat Bapak, kira-kira jika ada orang yang berkata seperti ini, apakah Bapak setuju terhadap pernyataan ini ataupun mungkin ada tanggapan dari Bapak? Sebenarnya kalau kita bicara tentang keikutsertaan dalam lembaga atau dalam PMK, ini sebuah keterpanggilan dan tiap orang punya tujuan, motivasi yang berbeda-beda. Ada orang yang baru kenal Tuhan di bangku kuliah, dia gabung di pomkris, tujuannya apa? Dia ingin kenal Tuhan lebih lagi dari mungkin kegiatan-kegiatan yang kalian buat, dari komunitas-komunitas yang ada di situ, dia bisa mengenal Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin dia terpanggil gabung di pomkris karena dia rasa memang Tuhan memanggil secara khusus untuk melayani. Jadi dia ada di pomkris itu sebagai sarana pelayanan. Nah, kalau kita di gereja, orang-orang yang lahir baru, dia bertumbuh di gereja, bahkan Tuhan kasih talent, Tuhan kasih kemampuan, saya rasa dia pasti akan berpikir luas. Saya tidak mau hanya jadi garam di lingkungan gereja. Saya tentu ingin memperluas kapasitas saya, memperluas jangkauan saya, yaitu dia bergabung di pomkris. Ya, mungkin teman-teman yang memilih untuk tidak bergabung, dia belum punya keterpanggilan untuk melayani di pomkris. Tapi saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, yang bertumbuh imannya dalam Tuhan, pasti hatinya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun, salah satunya adalah di pomkris. Jadi tentu kita percaya begini Ren, tidak kebetulan kita lahir dalam sebuah keluarga saat ini, tidak kebetulan kita ada di Fakultas Hukum. Dan selama teman-teman ada di Fakultas Hukum, pertanyaannya apa yang kalian lakukan, apa dampak yang kalian berikan, apa sejarah histori yang kalian tinggalkan di situ. Jadi bukan hanya sekedar kita, oh ada mahasiswa, dia lulus, dia tamat. Tapi kita memberi dampak tidak, kita memberi impact enggak kehadiran kita di tempat itu. Karena saya percaya ketika Tuhan tempatkan kita di situ pasti ada rencana Tuhan. Dan itu bukan hanya berurusan tentang kita dan Tuhan, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kita nyatakan mungkin buat orang lain, buat lingkungan sekitar kita. Karena
kalau kita diperlengkapi di gereja, ibarat kita ini garam dengan terang. Iya. Di mana kita harus menggarami ya lingkungan sekitar di mana kita ada. Jadi buat teman-teman mungkin mahasiswa Kristen yang nonton program ini, saksikan program ini bertanya, buat apa sih saya gabung di Pomkris? Saya kan punya gereja, saya bertumbuh di gereja. Kalau itu jemaatnya saya, dari gerejanya saya pasti akan bilang pelayanan di Pomkris. Karena kita equip kalian untuk kalian bisa terjun di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kalian, di tempat marketplace kalian. Dalam hal ini mahasiswa tentunya pasti kampus. Di situ kalian harus jadi dampaknya. Jadi kalau saya ada kata-kata seperti itu tidak masalah, sebenarnya itu pilihan. Kita tidak pernah paksa orang untuk gabung di organisasi. Cuman saya percaya orang-orang yang ada di situ karena mereka tahu, mereka sadar panggilan mereka, mereka sadar bahwa mereka itu harus jadi dampak, harus jadi garam, harus jadi terang. Iya Pak, iya saya setuju sekali dengan apa yang Bapak bilang. Jadi ini tentunya Pak akan jadi satu tantangan besar bagi kami selaku pengurus di tahun ini. Bagaimana kita menjangkau teman-teman kita yang mungkin merasa kekecewaan terhadap Pomkris ataupun mereka yang belum terpanggil. Dan saya sempat bilang ke teman-teman pengurus, dan apa yang saya bilang ini juga saya dapatkan dari orang yang dekat dengan saya. Jadi di situ saya katakan juga, tidak perlu banyak sekali program, tidak perlu juga terlalu banyak sekali ide, tetapi tujuan sebenarnya dari PMK ini bagaimana kita menjangkau orang, walaupun hanya satu saja Pak, itu ternyata sangat berharga sekali bagi kita. Dan itu yang saya tekankan sekali lagi ke teman-teman pengurus ini untuk bisa mengambil komitmen itu. Tidak perlu kita terlalu banyak program ataupun hal-hal ide-ide yang paling mewah, tapi kita harus fokusnya ke jiwa Pak. Bagaimana kita menjangkau satu jiwa pun itu sangat berharga bagi kita Pak. Mungkin Bapak ada tanggapan terkait ini? Iya, kadang-kala dalam sebuah organisasi ada banyak ide, ada banyak program, tapi actionnya tidak signifikan. Sebenarnya kan tujuan kita program adalah hasil yang signifikan. Nah, buat saya untuk kalian mencapai hasil yang signifikan, artinya jadi dampak buat orang lain, jadi sebuah pengaruh yang mempengaruhi orang lain, dalam hal ini dalam hal iman dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebenarnya sederhana, jadilah teladan di mana kalian ada. Itu paling simpel. Keteladanan itu penting, terutama buat teman-teman yang kayak Rain 3 tahun ada di Fakultas Hukum, otomatis ada 2 angkatan yang jadi adik binaan. Jadi ketika penyambutan mahasiswa baru, apa biasa kita PMB ya, PMB ini sarana kalian untuk jadi teladan. Karena buat apa kita bikin materi Bible class, kita bikin materi leadership, tapi dalam kehidupan keseharian kita di kampus tidak jadi teladan. Saya agak kritis kadang dengan teman-teman Pomkris, saya bilang buat apa kalian banyak kegiatan, tapi di kampus nilainya jeblok, datangnya terlambat, lulusnya belakangan. Nah, itu buat saya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang jadi teladan. Tapi kalau kalian jadi teladan, mungkin tidak banyak yang kalian katakan atau program yang kalian buat, tapi hasilnya pasti akan lebih nyata dan dirasakan. Iya Pak. Jadi saya juga sangat setuju apa yang sudah Bapak bilang pada sore hari ini. Dan mungkin sedikit lagi kita akan menutup seksi ini. Mungkin kesimpulannya Bapak dengan hal-hal yang sudah Bapak kasih tahu tadi, kira-kira menurut Bapak Pomkris itu siapa pada tema kita pada saat ini? Kalau kita berbicara siapa, ya tentu buat teman-teman semua yang ada di Fakultas Hukum, walaupun Anda memilih bergabung atau tidak bergabung, buat saya identitas itu melekat. Anda itu adalah anggota Pomkris. Karena identitas kita adalah sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang ada di Fakultas Hukum. Jadi kalau kita bertanya siapa itu Pomkris, ya setiap teman-teman yang ada di Fakultas Hukum yang beragama Kristen, apapun latar belakang denominasi gerejanya. Jadi tetap kita akui, kita anggap itu sebagai saudara kita dalam sebuah rumah atau wadah yang namanya Pomkris. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin itu saja dari sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jonathan Salam sudah melakukan sharing. Dan mungkin sebelum kita tutup sesi ini Pak, mungkin ada pesan ataupun apa yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman Pomkris? Boleh. Jadi kalau saya ingin sampaikan buat teman-teman Pomkris, khususnya adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang beragama Kristen, mari bergabung dalam wadah komunitas ini. Mari ambil bagian dalam sebuah kegerakan yang mulai
dari Fakultas Hukum untuk jadi berkat, untuk jadi dampak. Karena saya percaya Anda ada di Fakultas Hukum itu bukan satu hal yang kebetulan, tapi dalam hidupmu Tuhan punya rencana. Dan apa yang kalian alami, apa yang kalian lalui di tempat ini pasti akan meninggalkan sebuah kisah, bahkan akan jadi sebuah momen, bahkan pengalaman yang berharga. Dan satu saat Anda tinggalkan Fakultas Hukum, keluar dari Fakultas Hukum sebagai alumni, ini akan jadi cerita, akan jadi sebuah kesaksian yang luar biasa tentunya. Oke Pak, terima kasih. Sudah sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak sudah hadir pada sore hari ini. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti dan juga menonton acara ini. Dan sampai bertemu di dalam acara Pom Kris Talk Show pada bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak.